Halo semuanya, ketemu lagi ya. Semuanya sehat-sehat aja ya. Oke, kita akan bahas yaitu tentang biodiesel seperti yang telah saya janjikan sebelumnya, yaitu yang kita bahas tentang asam lemak ya kalau nggak salah ya. Oke, jadi ini kita akan bahas yaitu tentang yang namanya biodiesel. Oke, terus ini dia. Biodiesel itu sendiri, itu adalah merupakan bahan bakar alternatif, oke? Jadi ini adalah suatu, pengganti yang telah diciptakan oleh para ilmuwan, gunanya untuk apa gitu. Kita ketahui ya, selama ini dan sampai sekarang, bahan bakar yang kita gunakan untuk kendaraan, pabrik, kayak gitu-gitu, itu masih menggunakan, bahan bakar yang berasal dari minyak bumi dan gas alam, oke. Seperti yang kita ketahui juga, bahwa minyak bumi dan gas alam itu kan berasal dari fosil ya, fosil dari tumbuhan atau fosil dari hewan dan juga fosil tumbuh-tumbuhan atau hewan yang berada di air laut yang telah lama gitu ya mati. Dan kalau misalnya kita menunggu itu, perhatiin deh, jumlah Indonesia ini penduduk makin banyak ya kan, dari tahun ke tahun makin banyak dan konsumtif juga karena, semakin banyak yang menggunakan, kendaraan gitu. Otomatis dengan banyaknya kendaraan semakin banyak juga dong bahan bakar yang diperlukan gitu. Jadi untuk memenuhi itu jangan sampai yang namanya, minyak buminya habis padahal diperlukan kayak gitu. Jadi dengan ini maka timbul pemikiran dari para ilmuwan atau para saintis gitu yang menciptakan yaitu suatu yang namanya biodiesel, oke? Yaitu bahan bakar alternatif. Oke. Di mana bahan bakar alternatif yang biodiesel ini terbuat dari atau bahan bakunya itu adalah minyak yang berasal dari tumbuhan dan hewan. Oke. Seperti yang kita ketahui juga, Indonesia ini kaya akan yang namanya tumbuhan dan hewan, ya kan? Tumbuh-tumbuhan, flora dan faunanya itu begitu banyak jenisnya dan begitu ragam dan juga begitu banyak gitu. Jadi sangat tepat kalau misalnya Indonesia menggunakan ini, itu sangat bermanfaat sekali ya. Maksudnya kan kita punya bahan bakunya gitu, jadi tinggal diolah aja supaya bahan bakar alternatifnya itu, terpenuhi. Jadi kita nggak tergantung yang namanya kepada minyak bumi dan gas alam, kayak gitu. Oke, di mana, seperti ini juga yang kita ketahui bahwa tumbuhan dan hewan itu kan banyak, otomatis dia dapat diperbaharui dong, ya kan? Jadi kalau misalnya habis digunakan lagi, bisa lagi digunakan lagi, atau bisa lagi diolah lagi, begitu. Oke, terus nih, biodiesel ini, kenapa dia disebut biodiesel? Karena dia itu merupakan, memiliki sifat seperti minyak solar gitu, minyak solar yang digunakan untuk bahan bakar ya. Jadi minyak solar ini yang akan digunakan untuk, mesin diesel gitu. Jadi biodiesel ini yang dibuat sebagai bahan alternatif ini, itu digunakan untuk bahan bakar mesin diesel. Oke, dan di mana nih biodiesel ini sendiri itu merupakan senyawa ester. Oke, teman-teman masih ingat kan? Senyawa ester itu berarti senyawa yang terbentuk dari gugus fungsinya yang memiliki alkohol dan asam karboksilat. Masih ingat kan? Oke, jadi di sini esternya itu adalah terdiri dari trigliserida. Teman-teman masih ingat trigliserida itu apa? Oke, pintar. Lemak ya. Jadi lemak dan juga alkohol. Oke. Jadi biodiesel itu merupakan senyawa ester nanti yang kita reaksikan yaitu dari alkohol dan trigliseridanya. Oke. Ini adalah proses pembuatan biodiesel atau disebut juga dengan proses transesterifikasi karena kan prosesnya itu adalah esterifikasi kayak gitu. Jadi ini teman-teman masih ingat nih rumus kimianya apa? Ah, pintar. Ini adalah rumus kimia dari trigliserida, ya kan? Nih dia. Trigliserida yaitu atau dia asam lemak. Jadi asam lemaknya ini tadi kita reaksikan dengan apa? Pintar, alkohol. Oke. Jadi alkohol yang yang kita gunakan di sini atau yang kita reaksikan dengan asam lemaknya itu adalah bisa menggunakan metanol, etanol atau isopropanol kayak gitu. Oke. Terus setelah itu direaksikan ini menggunakan katalis ya, untuk mempercepat terjadi reaksinya. Katalis yang digunakan di sini itu adalah basa kuat, oke. Jadi yang lebih sering digunakan itu adalah natrium hidroksida, yaitu NaOH, oke. Sehingga nanti diperoleh yaitu ini namanya FEM, oke, ini ya terbentuk nanti hasilnya. Jadi CH3-nya ini berikatan nih diganti dengan ini, oke. Sehingga atau FEM itu disebut namanya fatty acid methyl ester, oke. Dan hasil sampingnya adalah gliserol.
Oke, teman-teman harus ingat nih gliserolnya. Gitu. Oke, ini adalah proses pembuatan biodiesel ya. Dalam reaksinya kalau misalnya kita reaksikan atau kita buat itu dalam percobaan atau di lab begitu. Oke, selanjutnya nih, biodiesel ini sendiri, oke, seperti yang tadi dijelasin bahwa dia itu terbentuk atau bahan dasarnya itu lebih banyak dari tumbuh-tumbuhan dan juga ada hewan gitu. Kalau tumbuh-tumbuhan yang sudah sering digunakan atau yang pernah dibuat, itu berasal dari tumbuhannya sawit, bunga matahari, oke, kacang kedelai, kacang tanah, kelapa, dan kapas gitu. Oke, perhatiin deh, tumbuh-tumbuhan ini ada nggak di Indonesia? Banyak banget. Makanya ini apa merupakan sumber bahan alternatif, bahan bakar itu yang dapat diperbarui karena kita punya itu semuanya, begitu. Terus selain itu juga nih, minyak jelantah. Oke, nih. Ini yang kita jelaskan kemarin, minyak jelantah itu kalau bisa ya, minyak itu digunakan cuma 2 kali penggorengan. Tetapi kalau misalnya udah 2 kali atau 3 kali, itu jangan dipakai lagi. Nah, ini dia kegunaannya. Jadi minyak jelantah yang udah tidak kepake lagi nggak usah dibuang, kayak gitu. Kalaupun dibuang nanti kan bakal mencemari lingkungan juga dong, ya kan? Apa baiknya kita olah menjadi biodiesel kayak gitu. Jadi minyak jelantah tadi itu disimpan aja dikumpul-kumpul-kumpul-kumpul, terus nanti kalau misalnya teman-teman udah cukup nih bisa diolah lagi. Oke. Jadi selain dari minyak jelantah, mikroalga juga bisa digunakan untuk biodiesel ini. Tapi sayangnya mikroalga sih di kita banyak ya di laut, tetapi yang mengakibatkannya itu atau alga ini yang ada di Indonesia ini untuk pengolahannya itu masih membutuhkan biaya yang mahal. Jadi terhalang oleh hal itu, gitu. Sedangkan yang minyak jelantahnya sih masih sedikit ya yang diolah menggunakan biodiesel. Oke, dan ini minyak tumbuh-tumbuhan tadi sama minyak jelantah ini kalau dijadikan biodiesel ini merupakan dia ramah lingkungan. Jadi ramah lingkungan di sini maksudnya itu tidak menghasilkan polusi atau tidak menyebabkan pencemaran udara yang banyak begitu. Jadi dia lebih ramah sehingga tidak mengakibatkan yang namanya polusi udara kayak gitu. Terus eh, di Indonesia, penggunaan biodiesel ini jadi biodiesel yang dibuat dari tumbuhan ini tadi dan minyak jelantah ini, itu penggunaannya masih dicampur dengan 20% minyak solar. Oke, jadi gunanya untuk apa nih? Yaitu untuk mengurangi ketergantungan pada minyak bumi. Jadi minyak solar kan itu berasal dari minyak bumi ya. Jadi supaya nggak terlalu kita tergantungan atau nggak terlalu banyak menggunakan itu, jadi cuma diambil sekitar 20% aja. Selebihnya 80%-nya itu berasal dari biodiesel yang kita buat dari tumbuhan tadi gitu. Oke, selain itu juga kegunaannya seperti yang tadi ya, yaitu mencemari lingkungan, lebih ramah lingkungan sehingga polusi yang dihasilkannya itu tidak terlalu banyak atau nggak terlalu membahayakan gitu. Jadi lebih sedikit kayak gitu. Oke. Terus nih, pengolahan biodieselnya ya. Jadi ini kita akan bahas cara pengolahan biodieselnya itu ada dengan dua ya. Yang pertama adalah dari sawitnya, dari tumbuhannya. Nanti yang kedua itu adalah dari minyak jelantah. Oke, sekarang kita bahas yang dari sawit dulu. Oke, kita tahu ya bahwa kita ini Indonesia kaya akan sawit ya kan? Di apalagi daerah Pekanbaru, Riau sana itu banyak sawitnya. Di Sumatera Utara juga banyak ya kan? Jadi sangat-sangat beruntung kita kalau misalnya bisa diolah menggunakan apa eh, menjadikan ini bahan bakar alternatifnya, menjadikan biodieselnya gitu. Jadi sawit ini terlebih dahulu dia direbus. Gunanya untuk apa? Sawit itu keras ya. Oke, jadi gunanya itu supaya dia layu dulu, baru setelah layu itu supaya dia mudah ditekan, mudah dipres. Gunanya untuk apa? Gunanya itu untuk menghasilkan minyaknya. Jadi supaya minyaknya ini dia keluar. Kayak gitu. Oke, setelah itu tapi bukan berarti kita untuk menghasilkan minyaknya kita tekan ya, bukan. Tetapi kita lumatkan dengan mesin. Jadi ada namanya mesin digester. Jadi setelah tadi dipanaskan, dia layu dimasukkan ke dalam mesinnya. Oke. Setelah itu, setelah minyaknya keluar, oke, dan minyak yang dihasilkan ini itu masih minyak kotor. Oke, jadi belum terdapat biodieselnya belum. Jadi setelah minyaknya kotor ini baru itu yang jadi itunya ya, trigliseridanya ya, yang asam lemaknya yang akan kita olah atau kita reaksikan dengan alkohol. Oke. Jadi alkoholnya di sini terus kita reaksikan dengan menggunakan katalis. Teman-teman ingat tadi ya, katalis yang kita gunakan adalah natrium hidroksida, NaOH-nya. Kan di sini. Oke. Jadi NaOH ini dia bersifat higroskopis. Oke.
Alkohol itu dia mengandung air, ada kandungan air di dalam alkoholnya. Jadi di sini katalisnya itu bersifat higroskofis. Jadi kalau misalnya airnya banyak, itu akan mengganggu kerja dari katalis ini gitu. Dan di sini fungsi katalisnya itu adalah untuk meningkatkan daya larut saat reaksinya berlangsung gitu. Jadi supaya minyak ini itu dia daya larutnya itu semakin bagus atau dia cepat larutnya di dalam alkohol. Itu dia penggunaan dari NaOH-nya atau katalisnya. Oke. Nah, ini tadi ya, bahwa alkohol itu dia memiliki kandungan air gini. Semakin banyak kandungan air nanti yang diperoleh di dalam biodieselnya, itu menunjukkan bahwa biodieselnya itu kurang bagus. Kayak gitu. Jadi, kalau misalnya kandungan airnya itu sedikit, itu dia lebih bagus biodieselnya. Oke. Terus ini tadi kita reaksikan dengan basa kuat ya. Oke, jadi kalau misalnya kita reaksikan dengan basa kuat, terus ada alkohol, minyaknya berarti nanti akan dalam suasana basa dong, ya kan? Jadi untuk menetralkan ini supaya dia tidak terbentuk atau biodieselnya itu tidak berbentuk basa, makanya dinetralkan, yaitu dengan menambahkan, nah pinter, larutan asam, oke? Jadi kita menambahkan asamnya supaya dia netral. Oke, sehingga di sini kita peroleh biodieselnya. Oke, itu kalau untuk proses dari sawit, kayak gitu, dari tumbuhannya. Oke, sekarang yaitu kita bahas yaitu tentang dari pengolahannya minyak jelantah. Oke, sebelumnya ini pernah saya lakukan waktu saya dulu mengajar di sekolah, ini saya kerjakan, kita lakukan percobaan ini dengan murid-murid, mereka sangat antusias sekali, oke, sehingga mereka bawa minyaknya jelantah ini dari rumah masing-masing, gitu, dengan begitu banyak siswa. Oke, mereka bawa-bawa dari rumahnya, otomatis kita nggak tahu dong, ya kan? Mereka itu apa bawa bawa minyak jelantahnya itu hasil dari penggorengan apa? Apakah penggorengan ikan, terus menggoreng apa, atau apa gitu kita nggak tahu ya. Jadi minyak jelantah yang telah mereka kumpulkan ini, oke, itu terlebih dahulu disaring. Supaya apa? Supaya pengotornya itu nggak masuk nanti kalau misalnya pengolahan, nanti akan mengganggu gitu. Jadi terlebih dahulu minyak jelantahnya kita saring dulu. Oke. Setelah itu, setelah disaring ya, baru minyak jelantahnya ini dipanaskan. Dipanaskan dengan tetap diaduk ya, tetap diaduk. Nih, jadi sebari ini dikerjakan, jadi ini ada beberapa tahapan. Ini kan karena dikerjakan di laboratorium, berarti bisa bagi-bagi kelompok ya. Jadi ada yang memanaskan minyak jelantahnya, dan ada juga yang ini sebagai pelarutnya nanti ya. Ingat tadi minyak jelantah direaksikan dengan alkohol, ya kan? Dan digunakan katalisnya yaitu NaOH. Oke. Jadi ini sembari dilakukan pemanasan minyak jelantah, terus dilakukan juga nih pemanasan atau direaksikan metanol. Di sini bisa juga digunakan spiritus dengan NaOH-nya. Oke, dan ini direaksikan, nggak dipanasin ya, direaksikan gitu. Dan ini diaduk-aduk terus. Ini harus teman-teman harus hati-hati ya. Kenapa hati-hati? Karena di sini metanol itu dia itu bisa tidak bagus atau maksudnya dapat menyebabkan sesuatu yang tidak bagus buat tubuh. Jadi harus hati-hati. Dan pas nanti pengadukan teman harus hati-hati karena dia bersifat yang namanya exotherm. Oke, jadi dia panas. Jadi harus hati-hati dalam melakukan percobaan ini kalau teman-teman nanti mau melakukannya gitu. Oke, jangan coba-coba kalau misalnya cuma sendiri ya. Oke, terus setelah itu minyak jelantah tadi yang udah kita panasin, ini setelah suhunya turun ya, sekitar 60 derajat Celcius gitu, itu kita tuangkan sedikit demi sedikit ke dalam larutan NaOH ini. Oke, jadi kita tuangkan ke dalam larutan NaOH ini dengan sedikit demi sedikit ya. Sedikit demi sedikit itu kita tuangkan ke dalam NaOH ini dan tetap diaduk ya. Oke, jadi ini tetap diaduk terus diaduk terus sekitar 30 menit begitu. Jadi supaya dia larut gitu. Karena kan kita tahu minyak susah larut ya. Oke. Jadi setelah dia diaduk-aduk nanti akan berubah warnanya itu dari warna kuning menjadi warna orange. Oke. Jadi setelah diaduk terus gitu. Pengadukannya dia lumayan cukup kuat ya pengadukannya supaya nanti berubah warnanya dari kuning menjadi orange. Oke. Setelah itu, setelah kita aduk baru kita diamkan minyak yang tadi selama 24 jam. Oke, kita diamkan selama 24 jam. Nanti setelah didiamkan 24 jam nanti akan terbentuk dua lapisan.
Oke, lapisan yang di atas itu dia berwarna orange, sedangkan yang di bawahnya itu berwarna kuning keputihan. Oke, setelah itu, nah ini kita saring. Oke, setelah kita saring dua lapisan ini dan menyaringnya hati-hati ya. Jangan disaring dia terlalu cepat nuangnya, nanti yang di bawahnya bakalan ikut. Jadi harus hati-hati. Jadi kita gunanya kita cuma ngambil bagian yang di atas aja, yang orange aja. Karena yang orange ini yang menjadi biodieselnya, kayak gitu. Oke, jadi harus hati-hati dalam melakukan percobaan ini, kayak gitu. Oke, selanjutnya setelah kita saring, nanti kita akan peroleh yang warna orange. Oke, warna orange di sini, ini udah terdapat atau udah terbentuk yang namanya biodiesel. Tapi, ini biodieselnya itu masih kotor. Oke, seperti tadi yang dijelasin bahwa sebelumnya ya, alkohol itu dia mengandung ada kandungan airnya. Jadi kalau misalnya kandungan airnya dalam biodiesel itu dia banyak, itu biodieselnya itu nggak bagus. Jadi di sini biodiesel yang udah diperoleh tadi, itu kita harus cuci, oke? Kita harus cuci dengan air, oke? Jadi kita mau menghilangkan airnya, malah dicuci dengan air lagi, oke? Caranya gimana gitu, oke? Ini caranya. Jadi biodiesel yang kotor ini, itu kita larutkan ke dalam air, oke? Setelah itu, kita panaskan lagi, oke? Jadi biodiesel kotornya kita larutkan dalam air, terus dipanaskan lagi, ini tetap nanti diaduk ya, diaduk terus gitu. Setelah itu, didiamkan lagi 24 jam, oke? Seperti sama cara yang sebelumnya ya. Jadi didiamkan setelah 24 jam. Setelah itu nanti akan terbentuk dua lapisan lagi. Oke, lapisan yang paling atas itu adalah biodiesel dan warnanya orange. Sedangkan yang bawahnya itu adalah cairan yang terdapatnya itu adalah air sama NaOH-nya tadi, yang katalis tadi. Oke, jadi ini proses pembuatan biodiesel kalau menggunakan minyak jelantah. Oke, kita tahu ya bahwa minyak jelantah itu nggak bagus kalau misalnya kita konsumsi. Jadi, kalau misalnya kita buang, apalagi kalau ke dalam air, sungai, kayak gitu, atau got gitu, itu bakal mengakibatkan yang namanya pencemaran, ya kan? Pencemaran tanah. Dan oleh sebab itu, supaya meminimalisir yang namanya pencemaran, kita ada baiknya mengolahnya menjadi biodiesel, ya kan? Karena biodiesel ini bisa kita manfaatkan sebagai bahan bakar alternatif, kayak gitu ya. Bahan bakar alternatif di sini yaitu bisa digunakan sebagai bahan bakarnya mesin diesel dan juga bisa digunakan sebagai pengganti ini kerosin minyak tanah. Teman-teman pasti tahu ya, oke? Jadi ini dulu penjelasan dari biodiesel ini. Semoga teman-teman semuanya mengerti, oke, dan bisa memanfaatkannya. Dan jangan lupa please subscribe ya, please subscribe yaitu dengan nama channel Lia NGL. Dan jangan lupa di-share juga nih buat teman-teman ya, mana tahu mereka juga membutuhkannya ya. Demikian dulu, terima kasih.